Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, karena beliaulah yang menjadi mujtahid daripada mengkritisi nasab Alawi ini, yang ternyata kalau tidak dikritisi, Masya Allah bahayanya luar biasa. Saya sudah mempelajari tesis beliau, bahwa kemudian setelah mempelajari apa yang dikatakan Dr. Sugeng Sugiharto, bahwa DNA Ba'alawi adalah G, bukan orang Arab. Jangankan turunan Nabi, Arab saja bukan. Ternyata haplogroup Grege itu adalah orang Kaukasus, dari Yahudi Askenazi. Kemudian ilmu filologi oleh Profesor Minahim Ali juga menunjukkan bahwa para yang disebut Ba'alawi orang Yaman, ternyata mereka itu imigran, bukan orang Yaman, ya. Jadi imigran dari Kaukasus ke Yaman, yang ternyata di agenda mereka ternyata telah terang benderang merusak akidah umat Islam dengan berbagai macam khurafat. Bahkan tadi Gus Asbas telah menjelaskan, jangankan Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah dihina oleh mereka. Ketika ada orang mengatakan aku bisa memadamkan neraka dengan kelingking saja, ini namanya sudah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Betul. Nah, setelah saya telah semua itu dari tiga aspek ini, maka saya menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Haqqul yaqin, Ba'alawi bukan turunan Nabi. Nah, ini harus kita laksanakan semua bangsa Indonesia. Kalau tidak, mereka punya agenda bahkan untuk menjajah Indonesia. Di samping merusak akidah umat Islam dengan khurafat-khurafatnya, dan dia punya agenda menjajah, contohnya dengan membuat kuburan-kuburan palsu, merubah nama kuburan para wali, para ulama kita dengan Ba'alawi, dan akhirnya mereka berani mengatakan Indonesia milik Aulia Tarim. Jelas sekali arah mereka untuk menguasai Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu PWLS dan kita semua ini, termasuk Kiai Imad, termasuk Gus Abbas, ya. Ini termasuk saya sendiri, termasuk Kiai Muharrar. Ini dulunya Muhibbin. Betul nggak, Kiai? Betul nggak? Saya sendiri dulu Muhibbin. Rizik Syihab itu sahabat saya dari muda. Masya Allah. Nah, begitu dapat penjelasan dari tesis Kiai Imad, Dr. Sugeng Sugiharto, Profesor Minahim Ali, dan berbanyak lagi ulama, maka kita tersadarkan. Alhamdulillah. Kita jadi sekarang muhajirin, apa? Muhajirin. Orang yang hijrah dari muhibbin menjadi mukimat. Dari pecinta Ba'alawi menjadi pecinta Kiai Imad, ya. Allah SWT berfirman, alladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wa'azamu darajatan 'indallah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dari kegelapan kepada cahaya, dari kesesatan kepada iman, dan berjuang di jalan Allah dengan jiwanya, dengan hartanya, mereka lah orang yang dibesarkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Saya sering berkata kepada teman-teman PWLS, ya, bahwa mari kita tiru cara perjuangan Rasulullah SAW. Ketika selesai turun surat Al-Alaq 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Itu lama tidak turun wahyu. Begitu turun surat Al-Alaq 5 ayat tadi, Rasulullah dengan para sahabat door to door, dari pintu ke pintu dakwahnya, untuk menyatakan la ilaha illallah dan Muhammad utusan Allah. Diam-diam, silent operation. Tapi akhirnya turunlah surat Al-Muddathir
yang mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa lirabbika fasbir. Dengan turunnya ayat ini, Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan, jangan lagi sembunyi-sembunyi. Hai orang-orang yang berselimut, hai orang-orang yang terdiam, hai orang-orang yang hipnotis oleh para Alawi, qum fa'anzir, bangkitlah, sadarlah, berikan peringatan kepada umat Islam. Wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu. Artinya apa? Bersihkan iman kita, takwa kita, akhlak kita. Warujza fahjur, dan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Wala tamnun tastakthir, dan jangan memberi yang sedikit, mengharap yang besar. Jadi jangan berjuang di jalan Allah untuk mengharapkan imbalan yang besar. Yang terakhir, walibika fasbir, dan di dalam memperjuangkan kalimatullah maka bersabarlah. Inilah tugas kita sekarang, PWILS. Jangan lagi sembunyi-sembunyi, bangkit, sampaikan kepada masyarakat, sampaikan kepada umat ya bahwa Ba'alawi itu bukan cucu Nabi, dan jelaskan bahaya-bahaya mereka. Kemudian besarkan nama Allah. Yang kedua, bersihkan jiwa kita, hati kita dari berbagai macam keburukan, dan jangan mencari untung dalam PWILS. Sanggup? Sanggup? Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah di dalam berjuang. PWILS, 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 rahmatan lil alamin. masih pohon sekali dari PWILS, PWILS, Isul Indonesia, Indonesia, PWILS, rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman masih diberikan kesehatan ya, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Dan terima kasih kami ucapkan yang masih setia pada channel kami dan yang telah subscribe ya. Semoga mampu menambah semangat kami dalam menampilkan konten-konten yang insya Allah dapat bermanfaat untuk umat Islam dan juga bangsa Indonesia yang sangat kita cintai ini. Teman-teman, pada video yang kami tampilkan ya, bagaimana seorang Bapak Haji Romai Rama memberikan suatu ceramah yang sangat bagus ya, demi pencerahan umat Islam. Tidak ada kalimat provokatif di situ, tidak ada penghinaan di situ tentang masalah habaib ya, atau klan atau kaum Balawi di Indonesia. Beliau mengatakan dari penelitian yang beliau lakukan ya, dan seorang yang beliau anggap ya sebagai mujahid ya, seorang Bapak Ki Haji Imanuddin Al-Bantani yang meneliti masalah nasab, dan beliau akhirnya hakul yakin bahwa klan Balawi itu bukan turunan Rasulullah, walaupun tetap menjadi saudara dari beliau ya, dan umat Islam Indonesia, dan kita juga teman-teman. Disitulah beliau menegaskan bahwa tujuan dari PWILS ya, itu bukan menjadi musuh dari FPI teman-teman. Saya melihatnya begini ya, andai tidak ada suatu organisasi tandingan yang dalam hal ini FPI yang terkenal mungkin ya radikal, yang terkenal mungkin sebagai tokoh yang menyokong perjuangan dari seorang HLS, tokoh yang sangat fenomenal, yang sangat populer dari klan Balawi. Mereka bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang mereka inginkan kalau mereka sudah sangat besar ke depannya teman-teman. Sehingga perlulah organisasi tandingan yang tujuannya di sini ya bukan untuk memusuhi. Minimal kalau mereka ingin melakukan tindakan semaunya ya, dengan gaya, dengan cara mereka, minimal berpikir ulang. Ada sebagian masyarakat yang telah mendirikan juga namanya organisasi untuk memurnikan tokoh-tokoh Islam di Nusantara, untuk memurnikan tokoh-tokoh nasional, dan sampai dicangkokkan dengan golongan mereka atau pada klan mereka. Kan gitu teman-teman ya poinnya ya. Dan ada hikmah yang saya tangkap di sini ketika PWILS didirikan. Pak Haji Romai Rama itu mustahil teman-teman ya,
memberikan dukungan pada organisasi yang tidak ada manfaatnya. Mustahil teman-teman. Dan ketika PWLS didirikan, itu kan jelas tujuannya untuk mengcounter, mengimbangi tindakan-tindakan organisasi yang lain yang radikal, yang memakai simbol atribut umat Islam. Nah, kalau mereka bisa mewakilkan umat Islam sebagian ya kalangan, kenapa PWLS juga tidak bisa melakukan hal yang sama? Sama-sama mengikat teman-temannya atas nama umat Islam Indonesia. Plus minus pasti ada ya. Namun yang pada akhirnya ya teman-teman ya, kembali kalau kita lihat dari ceramah Pak Haji Romai Rama ya, masalah nasab ini tetap ada manfaatnya. Berarti menurut tinjauan Bapak Haji Romai Rama, kalau tidak ada penelitian dari seorang Kiai Haji Imanuddin, orang selama ini percaya karena viralnya ya, tanpa meneliti. Orang percaya karena memang sudah disorot media ya, atau sebagian media yang mungkin ya terkenal ya, mengundang beliau ke salah satu televisi. Jadi masyarakat umat Islam Indonesia tahunya tuh ya sudah cucu Nabi gitu aja ya. Mau dia benar atau tidak, kita nggak mau belajar lebih dalam, lebih detail, karena itu masuknya konsep ya yang benar-benar akademis sampai bertahun-tahun kalau mau belajar nasab. Kalau Kiai Haji Imanuddin mau meneliti, cukup ya beliau yang mewakilkan umat Islam secara keseluruhan bahwa ada yang meneliti teman-teman. Dan penelitian itu sifatnya akademis ya. Dan sudah banyak ya yang diulas oleh konten-konten kreator kita bahwa Pak Imanuddin tidak ada rasa kebencian terhadap saudaranya Klan Balawi. Justru ini menjadi input masukan apakah beliau ya Ki Haji Imanuddin benar-benar melakukan penelitian nasab itu demi kebaikan. Kalau kita tarik lagi, demi kebaikan apa? Kalau demi kebaikan menjaga nasab, itu sangat masuk akal teman-teman. Kan gitu logikanya ya. Karena tokohnya ternyata yang beliau teliti ada yang namanya Ubaidillah. Yang ternyata tokoh fiktif dalam penelitian beliau. Satu sisi klan Balawi itu ya, Habib Rizik dan teman-temannya yang sekarang dicatat di Robito Alawiyah, itu nyambung jalurnya tuh ke tokoh yang dianggap tidak ada, yakni Ubaidillah. Ya, sebelum ada penelitian Kiai Haji Imanuddin, nggak ada kita dengar-dengar namanya Ubaidillah. Nggak pernah ada pembahasan, nggak pernah ada silsilahnya sampai ke Ubaidillah. Bahkan Wali Songo itu nggak ada tersambungnya sampai Ubaidillah teman-teman. Ini ilmu dari Kiai Haji Imanuddin yang sekarang terbuka umat Islam Indonesia. Yang percaya nggak percaya itu silakan, pro dan kontra biasa. Namun mustahil seorang Bapak Haji Romai Rama ujuk-ujuk nggak percaya ya, cuma gara-gara Bapak Kiai Haji Imanuddin. Mustahil teman-teman. Pasti beliau meneliti, beliau bukan orang bodoh. Karena Pak Haji tokoh populer, Pak Haji punya masa jutaan, punya pengaruh, otomatis dampaknya dahsyat untuk golongan Ba'alawi. Ya, coba kalau kita tarik ya, Pak Haji Romai Rama dukung Ba'alawi sekarang nih ya, pasti disanjung-sanjung, pasti diundang-undang kemanapun Ba'alawi melakukan suatu ceramah atau haul. Dan dampak positif untuk Ba'alawi makin kuat kalau ada tokoh-tokoh populer di Indonesia yang mendukung, bahkan yang percaya kan Ba'alawi cucu Rasulullah, pasti teman-teman ya. Apakah orang-orang yang percaya klan Balawi cucu Rasulullah telah melakukan penelitian? Kan enggak teman-teman. Contoh nih, Gus Baha walaupun dekat dengan Ba'alawi hanya mengeluarkan kalimat cucu Nabi segala macam. Beliau menjaga persaudaraan agar tidak terpecah, karena yang sudah dipercaya sudah, ikuti saja. Terlepas detailnya valid atau tidak, beliau juga bukan ahli nasab. Pun begitu dengan Ustadz Abdul Somad teman-teman ya, Ustadz Adi Hidayah, Buya Yahya, mereka sudah seiman. Cuma karena posisi mereka tidak masuk wilayah nasab secara detail seperti Kiai Haji Imanuddin, terkesan mereka mendukung percaya full Balawi cucu Nabi. Apakah beliau meneliti? Tidak. Ogah amat meneliti nasab ya, perlu waktu puluhan tahun. Satu sisi semua ustadz-ustadz kita yang bersandingan, yang duduk bareng dengan golongan habaib, itu punya pesantren dan sibuk dengan kegiatan mereka. Hanya kita positive thinking saja ya, agar umat Islam tidak gaduh dan pendukung dari masing-masing tokoh yang tidak mau bicara masalah nasab tidak terpecah. Simpel sebetulnya, nggak perlu jadi sarjana juga untuk bahas masalah kayak gini. Namun Pak Haji Romai Rama ya punya pengaruh yang sangat dahsyat, makanya kan dihabisin. Dahsyat loh kalimatnya loh, disebut setan tua ya, lalu disumpahin cepat, masya Allah ya, cepat mati. Walaupun kematian itu nggak harus tua ya teman-teman ya,
Bisa jadi yang muda dipanggil duluan, bisa jadi yang mungkin sudah 90-100 tahun masih sehat walafiat. Tapi jangan juga kita nyumpahin sama muslim agar cepat-cepat mati, ya. Dan kita maklum juga kenapa seorang HRS nyumpahin Rhoma Irama mati, teman-teman. Karena tokohnya membuktikan Haji Rhoma Irama sangat berpengaruh. Kalau Haji Rhoma Irama sudah nggak ada, minimal ya umat Islam Indonesia bisa digiring lagi untuk percaya Balawi sebagai cucu Nabi. Karena tidak ada tokoh yang sangat populer. Selama Rhoma Irama masih ada, selama itulah Balawi merasa terganggu dengan Kiai Haji Rhoma Irama. Simpel teman-teman ya. Dan kita perhatikan lagi ceramah Rhoma Irama yang menyenggol masalah nasab Balawi. Itu kan juga bisa kita jadikan acuan ya. Kalau Rhoma Irama tidak ada unsur kebencian, walaupun beliau masuk kategori wilayah nasab. Dan beliau tokoh yang berani. Kalau Pak Haji mau cari aman, ya sudah. Ya, nggak dukung sana, nggak dukung sini. Yang penting beliau punya masa. Yang penting beliau masih ceramah ya. Pundi-pundi uang masih mengalir kalau mau aman teman-temannya. Namun Pak Haji mengambil resiko, ya mungkin di sini nggak semua ulama kiai berani masuk wilayah nasab. Nggak semua teman-teman. Perlu keberanian tingkat tinggi ya. Perlu usaha yang luar biasa kalau coba-coba nyenggol masalah nasab Balawi. Rhoma Irama masih dihabisin hingga sekarang, di framing ya. Sedangkan tokoh-tokoh yang tidak masuk wilayah situ ya aman-aman saja, nggak ada masalah. Ceramah masih lancar ya, bahkan bisa bersanding dengan habaib ya, seakan-akan mendukung. Padahal mereka juga nggak neliti masalah nasab, cuman nggak mau gaduh aja, nggak mau pengikutnya terbelah aja. Jadi hati-hati dan nggak mau masuk wilayah nasab. Demikian teman-teman ya, reaksi yang singkat dari saya. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada kalimat saya atau kata-kata saya yang kurang berkenan atau tidak berkesesuaian atau pro dan kontra itu biasa teman-teman ya. Kita nggak usah musuhan sesama umat Islam ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.